Bab 259. Hanya dalam beberapa periode Jordan Group telah berkembang pesat, dan kelompok produk pertama diproduksi dan dikirim ke Biro Inspeksi Kualitas untuk pengujian. Selama melewati pemeriksaan bisa langsung dipasarkan. Semua orang menantikan hasil penjualan. Kamar Dagang Anhemia sedang lengah. Namun, beberapa direktur Kamar Dagang Anhemia masih memperhatikan masalah ini. Bernard memanggil Cory Baxter, Jarvis dan Helen bersama. Aku ingin bertanya apa maksud Jordan Group merekrut Samuel. Beberapa direktur Bernard Group tidak dapat mengerti masalah yang terjadi. Jadi memanggil mereka untuk menanyakan lebih spesifik. Tuan Bernard, sejujurnya, kemampuan Samuel masih ada. Diperkirakan Jordan Group ingin mengembangkan peralatan medis dan Samuel sangat cocok. Kata Cory, mungkinkah Samuel menguasai semua teknologi inti? Inilah yang dikhawatirkan Bernard dan beberapa direktur. Tidak mungkin, kecuali kami bertiga bergabung. Dulu Nathan meminta kita untuk menyeimbangkan tugas. Kami bertiga masing-masing menguasai sebagian dari teknologi inti. Namun Nathan tidak menguasai semua teknologi inti sama sekali. Jarvis berkata dengan pasti. Dua lainnya juga mengangguk. Haha, itu berarti hanya Kamar Dagang Anhemia yang memiliki semua teknologi inti. Bernard tertawa. Ya itu betul. Ketiganya mengangguk. Tapi gerak-gerik Jordan Group akhir-akhir ini mencurigakan. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Orang-orang yang aku utus tidak dapat menemukan apapun. Hais. Bernard menghela nafas. Helen menunjukkan senyum jahat di sudut mulutnya. Tuan Bernard, kamu bisa mengandalkanku. Mengandalkanmu, ya. Aku akan mencari Samuel. Pria cacat itu mengikuti semua keinginanku. Meskipun dia berselisih denganku. Asalkan aku membujuknya. Dia pasti akan memberitahuku segalanya. Aku akan menggali semua teknologi inti yang tersisa. Helen tampak seperti siluman rubah. Baik. Kamu lakukan saja. Jika kamu bisa mendapatkan rahasia Jordan Group, posisi wakil direktur, Departemen Hubungan Masyarakat perusahaan kami akan menjadi milikmu. Bernard tertawa. Jangan khawatir. Tuan Bernard percayakan padaku. Helen sangat bersemangat. Ini adalah posisi tinggi di Bernard Group. Mulai sekarang, ia juga seorang wanita karir perkotaan. Setelah keluar dari Bernard Group, mata Helen penuh dengan rasa dingin. Samuel, kamu pikir kamu bisa bangkit lagi setelah bergabung dengan Jordan Group? Tenang saja. Setelah aku mendapatkan rahasiamu, aku akan memberitahu Jordan Group kamu membocorkan rahasia perusahaan. Karir kamu akan hancur. Tidak ada perusahaan di Anhemia yang akan menerimamu. Mereka hanya ingin memeras Samuel sampai mati. Beberapa hari ini, Samuel bekerja sangat keras dan selalu berada di garis depan. Produk telah dikirim untuk pemeriksaan kualitas. Dia menghela napas lega. Pemeriksaan kualitas produk ini adalah pemeriksaan ganda. Satu set dikirim ke Biro Inspeksi Kualitas, dan yang lainnya dikirim ke pabrik zona perang. Dia percaya diri atas pemeriksaan kualitas. Saat dia sedang merancang peningkatan produk berikutnya, Nathan mencarinya. Apa kamu tahu mengapa aku tidak membiarkanmu bercerai? Nathan bertanya tiba-tiba. Samuel memegang kepalanya lalu menggeleng. Jika kamu langsung bercerai, itu memudahkan pasangan bajingan itu. Nathan tersenyum. Tuan Nathan, maksudmu? Samuel tidak mengerti apa yang dimaksud Nathan. Ayo, kita pergi ke suatu tempat, kata Nathan. Baik, aku akan mengikutimu Tuan Nathan. Samuel mengikuti. Keduanya sampai ke pinggiran kota menggunakan mobil. Membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk sampai tempat tujuan. Melihat gedung di depannya, Samuel terkejut. Bab 260. Karena Nathan membawanya ke pabrik zona perang Anhemia. Roland, kepala Departemen Pendukung dan Logistik menyambut mereka di pintu masuk. Jangan katakan apa-apa. Hanya kunjungan saja. Nathan berbisik. Roland mengangguk. Membawa Nathan dan Samuel masuk ke pabrik zona perang. Samuel terkejut. Mereka sampai ke Departemen Pemeriksaan Kualitas. Roland berkata kepada rekan-rekan di Departemen Kualitas, ini adalah kepala desainer Jordan Group yang bertanggung jawab atas produk ini. Rekan-rekan dari Departemen Inspeksi Kualitas memandang Samuel dengan takjub. Ini benar-benar luar biasa. Kami telah memeriksa kualitas produk Anda.
Sama sekali tidak ada masalah dengan kualitasnya. Bahkan kualitasnya satu tingkat lebih tinggi dari produk kamar dagang Anhemia. Jika perangkat medis ini digunakan di pasar, bisa mendapat efek yang hebat. Ini hal bagus untuk masyarakat. Ternyata pabrik zona perang telah memeriksa produknya. Mereka kagum dengan kehebatan para desainer. Nathan berpikir membawa Samuel untuk berkomunikasi dengan teknisi di sini. Nathan berkata kepada Roland, "Roland, aku pikir Samuel dapat digunakan sebagai konsultan teknis untuk peralatan medis di sini. Bagaimana menurutmu?" Roland segera tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Kami masih kekurangan talenta di bidang ini. Masih ada kesenjangan antara peralatan medis dalam negeri dan luar negeri. Jika ada lebih banyak talenta seperti ini, kami bisa menjadi lebih kuat." "Oke. Kalau begitu atur Samuel sebagai konsultan teknis. Berikan pangkat militer juga," kata Nathan. "Oke. Tidak masalah. Aku akan segera mengaturnya." Dalam waktu kurang dari setengah jam, Roland mengatur segalanya. Samuel melihat dokumen dan satu set seragam militer dengan ekspresi bingung. Dia bertanya dengan penuh semangat, "Tuan Nathan, apa aku sekarang juga termasuk seorang prajurit?" "Tentu saja. Mengapa tidak? Kamu adalah konsultan teknis. Tetapi nantinya pekerjaanmu akan lebih berat. Harus sering datang kemari untuk membimbing dan pertukaran pengetahuan," kata Nathan. Misi dilaksanakan. Samuel memberi hormat militer. Samuel memegang dokumen itu dengan erat dan terharu menatap Nathan. Dialah yang memberi dirinya kesempatan untuk dilahirkan kembali. "Ingat satu hal, gunakan apa yang kamu pelajari di jalan yang benar. Layani masyarakat. Demi kemuliaan bagi negara." Nathan menepuk bahunya. Setelah pulang kerja di malam hari, Helen menelepon Samuel. "Sam, apa kamu bisa datang kemari sebentar? Ada sesuatu yang penting yang ingin kubicarakan. Malam ini jam 8, di lantai 3 Thai Garden." Mendengar ini, hati Samuel luluh. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang ia cintai selama 10 tahun. Bahkan hatinya tersentuh dengan hanya mendengar suaranya. Namun, Samuel berpikir rasional. Bertanya kepada Nathan pergi atau tidak. "Pergi. Tentu saja, aku akan pergi bersamamu." Nathan tertawa. Akhirnya, Nathan membawa Samuel ke Thai Garden. Sebelum Samuel masuk, Nathan memasang kamera padanya dan meletakkan perekam suara di tangannya. Dia selingkuh dalam pernikahan. Sekarang saatnya kumpulkan bukti. "Mengerti?" kata Nathan. "Mengerti." Samuel meremas perekam dengan erat. Dia pasti akan membuat pasangan bajingan ini membayar harganya. Nathan tersenyum. "Selain itu, kamu adalah konsultan teknis pabrik zona perang. Kamu juga seorang prajurit." Dengan begitu dia telah merusak pernikahan militer. Satu kejahatan pernikahan militer sudah cukup bagi mereka untuk mendekam di penjara. Belum lagi mereka membocorkan teknologi inti, penipuan bisnis, dan lainnya. Jika bukti sudah cukup, mereka akan berakhir mengenaskan. Duar, Samuel tercengang. Bersambung.